action, let's go. 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan Victoria. Awalnya koloni Victoria yang terletak di selatan New South Wales dan utara dari Tasmania ini dijadikan sebagai tujuan pembukaan pemukiman baru untuk para narapidana yang berasal dari New South Wales. Pada tahun 1803 oleh Letnan Kolonel David Collins diperintahkan untuk membuka koloni narapidana di Sorrento atau Teluk Port Phillip yang sekarang termasuk pada wilayah koloni Victoria. Namun karena daerah itu dinilai tidak memenuhi syarat sebagai tempat pemukiman, maka Collins meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan eksplorasinya ke wilayah Pulau Tasmania sebagian selatan Tasmania bagian selatan yang berpusat di Hobart. Sejak saat itu, Port Phillip tidak lagi menjadi perhatian pemerintah New South Wales. Sampai pada tahun 1824, Port Phillip kembali dieksplorasi oleh Hamilton Hume yang berjalan sejauh kurang lebih 900 km Port Jackson atau Sydney. Koloni New South Wales menuju Port Phillip atau koloni Victoria sekarang. Meskipun demikian, koloni masih belum juga dibuka sampai dengan saat itu koloni Victoria. Prancis mulai melakukan ekspansi ke wilayah Australia. Pemerintah Inggris mulai mengambil apartemen. Tindakan itu untuk mengantisipasi Prancis mendirikan koloni di dataran Australia. Sehingga pada tahun 1824, Gubernur New South Wales saat itu, Darling, mengeluarkan perintah untuk menduduki wilayah tersebut. Pelabuhan Western Port di wilayah Victoria. Namun pada tahun 1826, lokasi tersebut ditinggalkan karena tidak dapat dikembangkan. Hal ini yang menarik dari upaya John Bateman mendirikan koloni adalah dengan adanya catatan yang menyatakan bahwa ia pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan masyarakat pribumi atau orang aborigin. Dalam perdagangan ini, John Batem memperoleh 600.000 hektar tanah. Dia membayar penduduk setempat dengan 40 selimut, 13 pisau, 42 kapak, 18 baju merah, 40 cermin, 62 gunting, 250 sapu tangan, 4 mantel, dan 150 pon gandum. Pemerintah Inggris menolak izin untuk membuka koloni baru di Victoria karena keterbatasan anggaran baik untuk pendirian maupun pemeliharaannya. Karena keinginan kuat para penjajah atau koloni, pemerintah Inggris pada akhirnya tidak mampu menghalangi pembukaan pemukiman tersebut. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengontrol kota dan hak-hak warganya, seperti yang diungkapkan Gubernur Bowker kepada pemerintah Inggris di London. Namun para penjajah dianggap penghuni liar seperti Thomas Henty dan keluarganya. John Batem Association dan kelompok Faulkner tetap wajib membayar atas tanah yang mereka pelihara. Sejak tahun 1834, keluarganya, Asosiasi John Batem, dan kelompok Faulkner masih berkewajiban membayar atas tanah yang mereka pelihara. Sejak tahun 1834, pemerintah koloni New South Wales menetapkan pemukiman Port Phillip sebagai bagian dari koloninya. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1836, Bowker mengirim seorang hakim polis bernama John Stuart ke distrik Port Phillip. Saat berada di tempat tersebut,
melaporkan bahwa sudah terdapat 177 orang penduduk yang bertempat tinggal di lokasi sekitar kota Melbourne sekarang. Mereka juga memiliki 26.500 biri-biri. Di sekitar itu juga diperkirakan terdapat kurang lebih 800 orang penduduk asli atau orang aborigin, sehingganya sering terjadi konflik antara penduduk distrik dengan orang-orang aborigin. Dengan kondisi seperti itu, maka dipandang perlu untuk menempatkan hakim secara permanen di distrik Port Phillip. Pada bulan Agustus 1836, Borker mengirim Kapten William Londell sebagai hakim di Port Phillip. Selain sebagai hakim, Londell juga bertugas untuk melakukan pengawasan umum, sehingga ia merasa bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan taraf hidup penduduk koloni. Menurut Londell, untuk merealisasikannya perlu diterapkan pemerintahan sendiri di koloni tersebut. Sehingga itu, Londell menganggap perlu ditentukan di mana letak ibu kota sebagai pusat pemerintahan nantinya. Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka diputuskan ibu kota dari koloni baru yang akan dibentuk berada di lokasi yang sekarang menjadi kota Melbourne. Sejak saat itu, seorang surveyor yang bernama Robert Russell mulai merancang pembangunan ibu kota. Lalu Gubernur Richard Borker melakukan kunjungan ke pemukiman-pemukiman yang ada di distrik Port Phillip pada bulan Mei 1837. Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, maka diputuskan letak ibu kota dari koloni Victoria adalah kota yang sekarang bernama Melbourne. Nama Melbourne sendiri diberikan oleh Gubernur Borker berdasarkan nama Perdana Menteri Inggris saat itu, yakni Lord Melbourne. Sentimen ini telah mengarahkan penduduk untuk mulai memikirkan bagaimana distrik Port Phillip terlepas dari koloni New South Wales dan memiliki pemerintahan sendiri yang setara dan koloni-koloni lainnya. Penduduk Port Phillip juga tidak memiliki keterwakilan suara yang legislatif, konsil, dan berkedudukan di Sydney. Akhirnya pada tahun 1840, penduduk distrik Port Phillip meminta kepada pemerintah Inggris di London agar mereka dipisah dan dari koloni New South Wales dan berdiri sebagai koloni sendiri yang memiliki pemerintahan sendiri pula. Merespon tuntunan tersebut sehingga pemerintah Inggris mengubah jumlah anggota legislatif konsil di New South Wales menjadi 36 orang yang terdiri dari 40 orang yang dipilih oleh rakyat dan 12 orang diangkat oleh gubernur. Dari jumlah 24 orang yang dipilih oleh rakyat, penduduk Port Phillip hanya mendapatkan 6 orang atau 5 orang dipilih oleh rakyat dari distrik Port Phillip dan 1 orang dipilih oleh rakyat kota Melbourne. Berikutnya yaitu pemisahan Port Phillip dari koloni New South Wales dan nama Port Phillip diganti menjadi Victoria. Akhirnya di distrik Port Phillip dipisahkan dari koloni New South Wales dan kemudian nama Port Phillip diganti menjadi Victoria. Victoria menjadi koloni sendiri secara resmi pada tanggal 1 Juli 1851 dengan Melbourne sebagai ibu kotanya. Sejak saat itu, Victoria memiliki legislatif konsil sendiri. Koloni Victoria semakin berkembang sejak ditemukannya emas di Bendigo dan Ballarat. Seiring dengan itu, jumlah imigran atau penambang emas semakin banyak sehingga berdampak pada perkembangan kesejahteraan penduduk koloni. Dengan terbentuknya 6 koloni Inggris di Australia, maka semakin kuat pula kedudukan Inggris di wilayah Pasifik. Materi selanjutnya yaitu perkembangan infrastruktur dan perjuangan hak pemilih. Dengan masuknya penduduk yang besar, koloni Victoria mengalami duduk yang besar. Koloni perkembangan infrastruktur yang pesat termasuk pembangunan jaringan transportasi, pembangunan kota-kota, dan pembangunan fasilitas publik lainnya. Sepanjang sejarahnya, koloni Victoria mengalami perjuangan politik untuk mendapatkan hak pemilih yang lebih luas. Perjuangan ini mencapai puncaknya dengan diberlakukannya hak pemungutan suara universal pada tahun 1857.
Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan warisan koloni Victoria. Emas menjadi tulang punggung ekonomi koloni Victoria pada abad ke-19. Pertambangan emas membawa kemakmuran yang besar bagi koloni tersebut dan pertumbuhan perkotaan yang pesat. Koloni menyebabkan Victoria meninggalkan warisan yang kaya dalam bentuk budaya, arsitektur, dan sejarah. Banyak situs bersejarah dan museum di Victoria yang memperingati masa lalu ini. Pada tahun 1901, koloni Australia termasuk Victoria bersatu membentuk Federasi Australia, sebuah negara kesatuan yang merdeka dari Britania Raya. Kesimpulan dari materi tersebut, koloni Victoria merupakan salah satu dari beberapa koloni yang terbentuk di Australia diremiskan pada tahun 1851. Memiliki dampak yang sangat besar terhadap Australia, termasuk membentuk sebuah koloni baru yang dijadikan sebagai tempat pembuangan narapidana. Kendala yang terjadi pada awal terbentuknya koloni Victoria seperti dualisme, kepemimpinan, dan praktek makelar tanah menjadi masalah yang harus diselesaikan. Seiring dengan perkembangan koloni, permasalahan timbul karena penduduk bebas yang tidak diizinkan memasuki wilayah tersebut. Dampak yang ditimbulkan dengan terbentuknya koloni Victoria adalah terjadinya dualisme kepemimpinan yang merupakan persoalan yang perlu diatasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.